Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk pembacaannya, temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja. Oke, kalau aku lihat sebenarnya ya, ada seseorang yang saat ini tuh bener-bener candu sama kamu. Ya, bahkan dia menganggap kamu itu miliknya. Dia sangat terobsesi sebenarnya sama kamu. Cuman saat ini tuh kamu mungkin sudah cuek sama dia, kamu sudah tidak peduli sama dia. Em, karena mungkin selama ini uh, kamu mengekang dia atau dia yang mengekang kamu. Sehingga sekarang tuh situasinya berubah ya. Dulu mungkin kamu yang terlalu mengekang dia, dia yang cuek sama kamu. Nah, sekarang berbalik ya, kamu yang cuek sama dia tapi sekarang dia yang kayak terobsesi gitu sama kamu. Tapi ya, orang yang terobsesi sama kamu ini memang pintar sekali menutup-nutupi emosinya dia. Sehingga terlihat seolah-olah dia kayak bodo amat sama kamu, cuek gitu ya. Seolah-olah dia tidak punya perasaan sama kamu gitu ya. Padahal sebenarnya orang ini candu. Kenapa? Kalau aku lihat dia menganggap kamu adalah soulmate-nya, belahan jiwanya gitu ya. Sehingga apa ya? Dia merasa kayak selalu ada koneksi yang kuat di antara kalian, terus itu selalu apa ya, ngerasain adanya kamu di hidup dia, kamu milik dia gitu ya. Kayak apa ya? Hmm, dia selalu merasa ya ada koneksi, ada hubungan gitu terus-terusan dengan kamu. Walaupun mungkin saat ini kamu dengan dia sudah berpisah, sudah tidak bersama seperti itu. Ya, ditambah lagi memang orang ini ternyata memang cinta sama kamu. Dia cinta sama kamu. Terus itu juga dia merasa apa ya, saat bersama kamu dia merasa utuh. Dia benar-benar sayang sama kamu. Dia memang benar-benar punya ketertarikan sama kamu. Bahkan sejujurnya dia ini cinta tanpa syarat, tanpa pamrih. Jadi mau kayak mana kamu itu ya, dia itu tetap ngerasa dia suka sama kamu, dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu. Walaupun kamu menurut dia banyak kekurangannya, tidak sesuai dengan kriteria dia gitu ya, tetap hatinya itu selalu tertuju ke kamu, ke kamu, ke kamu lagi gitu ya. Jadi mungkin dia punya suatu tipe sebagai pasangan yang begini, 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 tapi hatinya itu selalu memilihnya kamu, kamu, kamu lagi. Dan pikiran itu dia selalu tertuju ke kamu lagi, ke kamu lagi, ke kamu lagi gitu. Oke, wedding ring. Um, Sempat mungkin kalian sudah pernah menjalin hubungan ya, atau sempat kalian itu sebenarnya sudah tahu satu sama lain bahwa kalian itu sama-sama saling cinta, atau memang sudah pernah mengabdikan cinta kalian dalam satu hubungan. Tapi kalau misalkan belum menjalin satu hubungan, di sini sebenarnya kalian satu sama lain saling tahu, sama-sama saling cinta dan masih menggenggam, masih merasakan, masih tahu kalian itu satu sama lain, atau paling tidak keperasaan sendiri gitu ya, bahwa masih cinta sampai sekarang, walaupun saat ini mungkin sudah saling menjauh, sudah fokus dengan hidup masing-masing kayak gitu ya. Bisa jadi ini mungkin pasangan sah ya, pasangan sah kalian, dan mungkin saat ini sudah menarik diri, sudah berpisah, sudah bercerai atau gimana. Kalau misalkan belum menikah di antara kalian, bisa jadi kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang pernah menikah ya, atau dia mungkin janda atau duda seperti itu.
Tapi ya udah, ketika kalian kemarin itu sempat kenal, sempat menjalin hubungan atau sempat deket tuh, kalian tahu bahwa kamu suka dia, dia cinta kamu, kayak gitu. Dan sampai sekarang itu perasaan cinta itu masih ada gitu. Baik kamu ataupun dia, sebenarnya masih ada. Dan aku lihat juga sebenarnya nih orang masih sangat bergairah sama kamu. Ya, masih menganggap kamu seseorang yang penting bagi dia. Ya, bahkan masih memiliki hasrat yang membara terhadap kamu. Ya, masih ngerasa ketika kalau kamu ada di sisi dia, dia merasa sangat bahagia gitu. Cuman aku lihat saat ini nampaknya memang apa ya, sekarang tuh kalian lebih ke hidup masing-masing sih ya. Karena saat ini aku lihat kayak kamu mulai mencintai dirimu sendiri aja, merawat dirimu, terus menjadi lebih bahagia dengan diri sendiri, fokus dengan kehidupan sendiri, mencintai diri sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini kemungkinan kalian berdua ini sudah tidak apa ya, tidak memfokuskan satu sama lain, atau salah satu pihak tidak memfokuskan pihak lainnya, kayak gitu. Kemudian aku melihat di sini nampaknya sih ya, si dia ini orang yang mungkin yang saat ini lagi baca energinya, yang mungkin sering berdealing dengan kamu ini, itu kayak pengen menjalin hubungan lagi dengan kamu. Dia mungkin pengen balikan lagi sama kamu, pengen memiliki komitmen yang lebih tinggi dari hubungan kalian yang kemarin. Kalau kemarin baru PDKT-an ya mungkin mau jadi pacar atau mau tunangan atau bahkan mau melakukan pernikahan sama kamu. Intinya dia ini pengen berkomitmen yang lebih tinggi dengan kamu, pengen punya hubungan, bahkan pengen punya hubungan yang abadi. Kalau memang kalian kemarin sempat ada masalah, dia pengen menyelesaikan masalah di antara kalian, pengen memperbaiki hubungan, seperti itu ya. Kayak kita lihat dari tarotnya ceritanya seperti apa. Oke, nampaknya ya orang ini sebenarnya nggak terlalu mengenal kamu, atau selama ini tuh ya kalian nggak terlalu saling terbuka, sehingga tidak saling apa ya, kayak dekat banget gitu, enggak. Jadi kemungkinan hubungan kalian itu ya dijalanin aja, tapi mungkin nggak terlalu dekat, sehingga apa ya, nggak terlalu saling memahami, tidak terlalu saling tahu satu sama lain. Ya, kamu pun seperti itu mungkin selama ini ya. Kamu nggak terlalu tahu tentang dia, kayak gitu. Dan aku melihat ternyata ada suatu apa ya, ketidakmampuan secara intelektual dari dia untuk mungkin memahami kamu, gitu ya. Atau mungkin orangnya itu terlalu kaku gitu loh. Ya, sehingga nggak tahu nggak bisa memahami gimana cara merespon, gimana cara menindaklanjuti situasi, nah kayak gitu ya, sehingga hubungan kalian gagal. Aku lihat bahkan gagalnya hubungan kalian ini pun dengan cara tidak baik-baik, atau ya perpisahan kalian ini juga ada yang masih ngerasa kesel, ada yang masih ngerasa marah, atau bahkan sampai musuhan saat ini. Ya, situasinya mungkin udah dingin-dinginan gitu loh, cuek-cuekan, saling menganggap asing gitu loh. Ya. Ya, mungkin kalian sering berselisih, atau mungkin ada dari salah satu di antara kalian menghina, ya, entah kamu menghina dia atau dia yang menghina kamu. Sehingga ya hubungannya hancur.
Ditambah lagi mungkin sering terjadi kesalahpahaman, ya, terus sering melupakan atau ya sering melupakan entah janji, entah hutang, entah apapun itu. Terus itu mungkin fokus dia terbagi-bagi, ya. Jadi dia tidak, jadi kayak sulit gitu untuk berkonsentrasi hanya kepadamu gitu, ya. Ditambah lagi mungkin komunikasi kalian sangat buruk, jarang ada komunikasi. Kalaupun ada komunikasi mungkin bukan membicarakan hal-hal yang apa ya, yang hanya untuk kalian, untuk masa depan, hal-hal penting gitu tentang hubungan kalian. Mungkin hanya sekedar apa, ngejokes gitu doang, bercanda-bercanda gitu doang, ya. Jadi hubungannya tidak terlalu saling mengenal satu sama lain gitu. Terus mungkin orangnya, yaitu aku bilang kaku ya, kurang kreatif gitu untuk memiliki inisiatif bertindak atau mengambil keputusan gitu ya, kaku mungkin, kurang kreatif. Orang yang mungkin gampang frustasi, ya. Mungkin juga bisa jadi dia orang yang tidak adil gitu, ya, orang yang tidak adil. Dan memang hubungan kalian ini masih selama ini ya, masih apa ya, dipengaruhi oleh ketidakjelasan dan masih kebingungan. Bisa jadi mungkin dia ini selama bersama kamu, dia belum pernah memberikan kejelasan kamu ini siapa sih bagi dia gitu ya. Terus itu dia mungkin masih bingung sebenarnya kamu itu mau dia jadikan apa sih, atau hubungan ini mau dibawa kemana juga dia masih bingung. Seperti itu, sehingga sering terjadi kesalahpahaman dan praduga-praduga yang ya menyesatkan ya, kayak gitu. Terus itu juga mungkin dia memiliki sudut pandang yang sangat berbeda dengan kamu. Mungkin kamu pengennya hubungan ini segera ada kejelasannya, segera ada komitmennya, segera ada pernikahan, tapi mungkin dia lebih masih berfokus pada karir, kestabilan hidup, hubungan dijalanin aja. Mungkin dia memang belum ada pikiran untuk berkomitmen, untuk menikah itu belum ada. Sehingga sudut pandang kalian ini masih berbeda sama sekali, seperti itu. Jadi untuk bisa apa ya, saling memahami, untuk bisa menjalani hubungan ini tuh kayak kamu butuh effort gitu loh, butuh usaha lebih keras gitu, ya. Seperti itu, karena ya si dianya juga punya sudut pandangnya masih berbeda gitu dengan kamu. Terus juga ditambah dengan salah satu di antara kalian ini mungkin kalau ngomong tuh suka pedes. Ya, mungkin kamu suka belak-belakan kalau ngomong. Terus ngomong suka pedes, sehingga dia ini yang orangnya sensitifan itu sering apa ya, kayak tersindir, sakit hati ya orangnya. Mungkin orangnya memang sensitifan, orangnya lembut gitu ya, entah punya hati yang lembut atau mungkin ya apa ya, mungkin lingkungannya itu ya kayak gitu loh, yang kalau ngomong tuh lembut gitu loh ya. Jadi kalau aku lihat kalian sering berselisih paham nih karena sering adanya pertengkaran, bahkan mungkin secara fisik juga ada pertengkaran secara fisik gitu ya. Selain dari pertengkaran karena kata-kata yang kasar gitu ya, kata-kata yang menyudutkan, seperti itu. Oh, ternyata orang ini tuh selama ini tuh dia punya mimpi atau punya keinginan. Tapi ternyata mimpi-mimpi dia itu kayak hancur semuanya. Ya, justru malah dia merasa kayak kayak dia hidup dalam mimpi buruk gitu loh. Ya, misalkan nih dia bermimpi untuk menjadi pengusaha sukses, tahu-taunya bangkrut gitu. Bukannya sukses malah bangkrut, ditipu ya, atau apa deh kayak gitu ya. Sehingga ternyata selama ini dia tuh mengalami kesengsaraan, kehancuran dalam hidup, ketidakpuasan, sampai-sampai pemikirannya tuh penuh dengan kenegatifan, pesimis, kekecewaan, ya. Karena ya itu, dia merasa kayak dirinya itu kurang adanya pencapaian atau prestasi. Bahkan dia merasa kayak banyak sekali kerugian yang ditimbulkan oleh dia gitu ya. Ditambah lagi ternyata mungkin selama ini kinerja dia itu buruk ya. Mungkin dia sempat bekerja dengan orang gitu ya, tapi ternyata
dipandang bosnya itu kayak kinerja dia kurang memuaskan atau buruk gitu. Mungkin orangnya suka bermalas-malasan atau setiap bulannya tidak mencapai target gitu ya. Sehingga aku lihat benar-benar dia ngerasa hidup dia kayak seperti tidak memuaskan dan dia merasa seperti dia ini tidak memuaskan bagi ekspektasi orang-orang di luar sana oleh keluarganya kayak gitu ya. Sehingga selama ini dia itu memiliki rasa bahwa kayak dia ini kayak rendah diri gitu loh. Ya, kayak harga diri dia itu rendah gitu loh kalau aku lihat di sini ya. Insecure gitulah ya. Kayak nggak bersemangat gitu. Kemudian untuk masalah hubungan, aku melihat di sini dia juga ngerasa kok hubungan kalian itu tidak berjalan dengan baik ya. Sehingga apa ya, kalian berdua ini ngerasa banget ya hubungan kalian ini sudah retak, sudah ada ketidakpuasan seperti itu. Ditambah lagi juga mungkin ya dia ngerasa mungkin kalau dari orang-orang luar ngeliat hubungan kalian kayak baik-baik saja, padahal sebenarnya banyak sekali kesedihan yang ada di hubungan kalian ya. Banyak sekali ketidakpuasan di dalam diri kalian menjalani hubungan ini. Gitu. Baik dia ataupun kamu sama-sama merasa gitu. Hubungan ini tuh memberikan rasa kesedihan, juga rasa ketidakpuasan di dalam diri. Dia menyesali keputusan dia yang mungkin dulu pernah menghadirkan wanita lain atau pria lain di hubungan kalian, dan itu semua hanya sekedar untuk love bombing. Jadi hanya apa ya, kayak penasaran ya, tertarik di awal-awal hubungan aja, tertarik di awal-awal apa ya, apa namanya itu, di awal-awal pertemuan, tapi ketika sudah memiliki yang lain udah ditinggalkan, gak ada rasa lagi, bosen. Nah seperti itu. Jadi dia ini ternyata sering flirting, terus itu tuh flirtingnya tuh cuman untuk menikmati masa-masa di awal-awal hubungan aja. Kan masa-masa di awal hubungan itu biasanya kayak penuh perhatian ya, terus itu kayak kayak merasa cinta banget, bergairah banget. Tapi ternyata setelah dijalani, setelah dia mendapatkan orang yang dia targetkan, udah kayak rasa kepuasan itu hilang gitu ya. Jadi dia ngerasa ya dia yang menimbulkan masalah gitu di hubungan kamu dengan dia, karena dia sering menghadirkan wanita lain atau pria lain di hubungan kalian. Aku melihat dia ini orang yang belum dewasa ya secara emosional. Terus itu juga secara mental kalau aku lihat di sini sih. Ya, orang yang belum dewasa secara mental. Makanya di sini dia itu kayak nggak bisa gitu loh mempertahankan hubungan itu dalam jangka waktu panjang. Jadi mungkin selama ini mau dia dengan kamu atau dengan siapapun, hubungan yang dia jalani pasti singkat-singkat. Paling cuman sebulan atau paling cuman beberapa minggu, mungkin cuman seminggu atau 3 hari. Nah gitu, pokoknya hubungan yang selalu dia jalani dengan siapapun, bahkan termasuk dengan kamu, itu hubungannya singkat ya, cuman beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan gitu. Mungkin paling lama setahun, itu pun mungkin udah penuh dengan konflik gitu ya, udah rasanya tersiksa gitu. Kalaupun bisa kalian sampai bertahun-tahun, biasanya hubungannya itu on off, hubungannya putus nyambung, ada aja pertengkarannya, ada aja ngilang-ngilangnya gitu. Belum lagi ditambah dengan perselingkuhan ya, karena di sini kan dia orangnya flirting ya kan gitu. Oke, The Sun. Aku lihat di sini memang ada kesalahpahaman, ada suatu kesan entah ini terhadap kamu terhadap dia atau dia terhadap kamu yang mungkin salah. Ya bisa dibilang kayak salah paham lah kayak gitu ya. Kesalahpahaman di antara kalian ini sangat besar. Dalam banyak hal gitu ya. Terus itu mungkin bisa jadi setiap sekali ada kesalahpahaman itu kurang ada penjelasan, atau misalkan kalau ada praduga gitu ya, mungkin tidak langsung dijelaskan sampai tuntas, sampai hilangnya praduga itu, atau sama sekali tidak menjelaskan kenapa sampai kamu misalkan nih kamu curiga dia selingkuh ya, tapi dia tidak pernah mau menjelaskan apakah dia memang benar selingkuh atau tidak dan kenapa dia selingkuh gitu ya. Sehingga ya udah,
sering sekali terjadi kesalahpahaman gitu, karena kurang adanya kejelasan atau konfirmasi gitu. Terus juga hubungan ini penuh dengan kesedihan. Ya, penuh dengan kesedihan. Gimana nggak penuh dengan kesedihan? Orang kalau misalkan pasangan lagi curiga gitu, nggak pernah mau ngejelasin gitu ya, cuek banget kayak gitu. Ya, dan apa yang dia rasakan ternyata selama ini dia merasa seperti ditinggalkan oleh kamu. Karena mungkin dulu kamu tuh sering banget ngerasa kalau dia tuh sering banget ninggalin kamu. Ya, dia selalu meninggalkan kamu, mungkin ya demi pasangan dia yang lain, ya, atau mungkin karena pekerjaan, ya, dia mungkin sering menganggap kamu tidak berharga, sering nyuekin kamu. Intinya aku lihat di hubungan kalian kemarin itu, kamu selalu merasa seperti ditinggalkan oleh dia. Jadi menjalin hubungan berdua tapi serasa single gitu loh. Terus juga aku melihat nampaknya sekarang tuh kayak kamu sudah kehilangan, kamu sudah merasa hilang respect atau hilang gairah terhadap dia, dan dia merasakan banget kamu tuh kayak udah nggak seperti dulu. Dulu kan kamu bucin banget tuh ya, kamu sangat effort banget tuh nunjukin rasa cintamu terhadap dia. Sekarang kok kayak kamu dingin banget, cuek banget, seperti justru malah kayak nggak punya rasa lagi untuk dia, seperti itu. Dan dia ngerasa banget bahwa hubungan kalian memang sudah gagal. Bahkan mungkin ada yang sempet nih kayak punya rencana untuk menikah tapi ya sudah tertunda atau ya tidak terjadi sampai sekarang. Dan aku melihat di sini apa ya, mungkin dia selama ini tuh kurang memberikan quality time untuk kamu ya. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin kamu berdealing dengan orang yang egois, orang yang sombong, ya, hanya mementingkan diri sendiri, sehingga inilah yang membuat kamu itu kayak takut untuk terus melanjutkan hubungan ini, terus bersama dia gitu ya, karena dia terlalu sombong, terlalu egois gitu. Jadi kamu kayak takut gitu, kayak kalau mau diterusin takut makin terluka, takut dia nggak berubah, takut dia nyakitin kamu terus. Sehingga aku lihat dari kamu mengetahui dia orangnya seperti ini, akhirnya kamu ingin melepaskan diri, ingin menjauh dari dia, dan ini menurutmu adalah keputusan yang lebih baik gitu, keputusan yang terbaik gitu. Oke, wow, aku lihat di sini kayak ada keinginan dia untuk bertemu lagi dengan kamu, ya, karena dia menganggap kamu itu bukan hanya sekedar sebagai pasangan atau orang yang dia cintai, kamu juga dianggap sebagai sahabat gitu ya. Jadi kemungkinan hubungan kalian itu mungkin kemarin kayak sahabat, atau kalau misalkan kalian sudah punya hubungan atau kalian sudah dianggap sebagai pasangan, ya, ya kamu itu dianggap selain sebagai pasangan, kamu juga dianggap sebagai sahabat gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dia itu apa ya, kayak menganggap kamu masih sebagai sahabat sampai sekarang, seperti itu ya. Dan jujur ketika dia berkumpul dengan kamu, ketika dia masih sama kamu, dia ngerasa benar-benar senang kayak gitu ya. Karena mungkin selama ini kamu selalu memanjakan dia, selalu membahagiakan dia, mengusahakan agar dia bahagia, agar dia bergembira gitu ya. Terus juga aku melihat mungkin sebagian dari kalian sudah menikah, ya ini mungkin pasangan sahmu, atau mungkin bertunangan gitu. Atau bisa jadi juga mungkin dia ini sempet tuh merayakan apa ya, hari wisudamu, hari ulang tahunmu, kayak gitu bisa jadi ya. Dan juga aku melihat memang ada keinginan dari dia untuk bertemu lagi dengan kamu, berkumpul lagi dengan kamu, dekat lagi dengan kamu, dan kemungkinan dia akan datang itu di hari-hari besar, mungkin hari wisudamu, hari ulang tahunmu, apalagi hari-hari besar ya, atau hari apa, yang pokoknya hari yang perayaan kayak gitu ya, atau lebaran bisa jadi ya, atau Natal ya, bisa jadi nanti Natal datang gitu dia bertemu dengan kamu, bisa jadi gitu ya. Intinya nih orang kayak pengen
datang lagi, pengen bersatu lagi dengan kamu gitu. Kalau untuk saat ini ya memang dia kayak lagi seneng kumpul-kumpul sama teman-temannya ya, lagi sering kumpul sama teman-temannya, have fun dengan teman-temannya seperti itu. Ya, kalau aku lihat di sini lebih sering kumpul-kumpul dengan teman-teman ya. Bahkan kalau ada temennya yang menikah tuh ya dia datang gitu, kumpul sama teman-temannya kayak gitu. Oh, ternyata orang ini tuh kayaknya lagi lagi berhemat ya secara materi. Orang ini tuh punya gaya hidup di luar kemampuan atau uh, outcome dia itu lebih besar daripada income dia. Kayak gitu. Ya, pengeluaran dia lebih besar dibandingkan pemasukan dia. Sehingga aku lihat memang kayaknya secara finansial atau materi ini orang kayak berjaga-jaga banget jangan sampai overload gitu loh. Kalau dalam pengeluaran tuh jangan sampai berlebihan kayak gitu. Sehingga aku lihat saat ini memang orang ini tuh lagi tidak stabil secara materi. Tapi juga pengeluaran dia boros gitu loh. Ya, pokoknya secara finansial tuh kacau nih orangnya. Banyak pengeluaran tapi pemasukan itu kayak pas-pasan atau ya cukup gitu loh. Ya, kayak kurang bahkan ya. Gitu. Terus itu aku lihat di sini dia merasa hubungan kalian ternyata selama ini tuh banyak dia ngerasa banget adanya ketidakstabilan dan kayak kurang rasa aman gitu loh menjalin hubungan dengan kamu. Dia memang orang yang tipenya itu banyak nuntut tapi kayak kurang dalam berusaha, banyak nuntut keuntungan, banyak nuntut ini itunya tapi kayak nggak mau banyak usaha gitu loh. Terus juga dia ini adalah orang yang terlalu memanjakan dirinya dengan barang-barang mewah. Bahkan berani sampai berhutang untuk memenuhi gaya hidup gitu. Bahkan mungkin ada sebagian dari kalian ya yang dihutangi sama dia atau mungkin disuruh dia ngebayarin hutang dia kayak gitu. Ya, bisa jadi berhutangnya sama kamu, bisa jadi kamu yang disuruh ngebayarin hutang dia, seperti itu. Ya, bahkan mungkin sampai sekarang ada yang belum sampai bayar utang, ya, dia belum bayar utang ke kamu, belum ganti uang kamu, seperti itu. Bahkan ya, mungkin ada juga yang sampai bayar tagihan bulanan, entah bulanan apa, bulanan hidup dia atau kendaraan dia, rumah dia, seperti itu, ya. Jadi membayar tagihan-tagihan dia lah kayak gitu. Terus juga orangnya nggak jujur, penuh dengan kepalsuan ya. Terus itu juga orangnya gengsi banget, gengsian. Orang ini itu kayak mencari pasangan itu pengennya yang lebih kaya, lebih gitu. Jadi kalau misalkan dia udah sama kamu, tapi dia bertemu dengan orang yang lebih kaya dari kamu, kamu bakalan ditinggalin. Kayak gitu ya. Jadi walaupun dia misalkan cinta sama kamu, tapi kalau misalkan dia bisa bertemu dengan orang yang lebih kaya dari kamu, ya dia akan tinggalkan gitu. Jadi dia bukan orang yang bucin atau kayak modal cinta doang, itu enggak ya. Dia bukan orang yang gitu. Siapa yang lebih kaya itu yang akan dia kejar, yang akan dia dapatkan gitu ya. Terus itu juga aku melihat kayak selama ini dia itu terlalu sibuk dengan masalah-masalah duniawi dia ya, entah itu tentang karir, masalah duniawi dia lah ya, pokoknya yang pokoknya masalah duniawi ya, karir, uang, have fun, nah kayak gitu aku lihat di sini. Sehingga aku lihat bagi kalian yang saat ini masih single, itu sampai sekarang tuh mikir, oh jadi selama ini dia itu ngedeketin aku cuman gara-gara hartaku atau jabatan aku, untuk memanfaatkan finansialku, untuk dijadikan ATM berjalan oleh dia, bukan karena dia tertarik atau cinta sama aku. Sampai kalian berpikir seperti itu yang saat ini masih melajang.
ya masih single, habis berpisah dengan dia belum ada pasangan lain. Karena itu kamu sekarang tuh kayak punya perspektif di otak kamu, ternyata dia selama ini hanya memanfaatkan finansialku doang gitu ya. Makanya di sini kamu kayak belum berani untuk menjalin hubungan dengan orang baru atau dengan siapapun. Karena kamu masih takut, nanti aku dimanfaatin lagi nih. Jadi cuman mereka semua datang ke aku itu cuman untuk meraup harta kekayaanku atau uangku ya, materiku gitu, hanya untuk dimanfaatkan secara materi doang. Makanya saat ini tuh kayak ya gara-gara si orang lama kamu tuh ada trauma gitu untuk orang baru datang atau orang baru kamu terima gitu tuh. Makanya sampai saat ini kalian masih single atau masih lajang gitu ya, akibat dari trauma yang dengan orang lama itu gitu. Wow, nampaknya nih orang lamamu ini ingin mengakhiri konflik dengan kamu. Dia pengen harmoni lagi dengan kamu. Dia ingin berdamai sama kamu. Bahkan dia ingin bersatu kembali dengan kamu. Ingin melakukan gencatan senjata. Ya, gencatan senjata udah kayak perang aja ya. Ya pokoknya intinya ingin berdamai, ingin berkompromi, ingin bersatu kembali ya. Ingin melampiaskan emosi dia yang terpendam. Karena di sini aku lihat ada rasa malu juga sih sama kamu gitu ya. Ya mungkin dia seorang pria ya, masa seorang pria ngajak berantem perempuan, bisa jadi kayak gitu ya. Ada rasa malu juga memang yang saat ini dia rasakan. Malu karena selama ini kamu yang selalu membantu dia gitu kan, tapi dia tidak pernah mau nggak mau membalas budi kebaikanmu. Terus dia malu karena selama ini kamu udah berjuang untuk dia, dia malah memilih pasangan dia yang lain kayak gitu. Ada rasa malu pokoknya dia terhadap kamu. Terus aku lihat saat ini memang dia lagi fokus untuk menemukan solusi gimana caranya agar kalian ini bisa berdamai, agar kalian ini bisa bersatu kembali, agar dia bisa mendapatkan perhatian kamu lagi, mendapatkan maaf dari kamu lagi, ya. Dan aku lihat di sini kayak dia tidak mau lagi menghadirkan persaingan untukmu. Jadi kemarin kan dia menghadirkan wanita lain atau pria lain ya untuk bersaing dengan kamu untuk mendapatkan perhatiannya dia. Jadi entah di sini kamu tahu atau tidak dulu itu ya, dia itu pas masih sama kamu, dia juga menghadirkan si A, si B, si C, si D. Ada si A, si B, si C, si D. Nah, dalam satu waktu, dia itu menjalani hubungan dengan banyak orang. Nah, itu semua untuk dia nilai tuh, mana tuh yang bisa lebih bisa menarik perhatian dia, yang bisa lebih effort ke dia, lebih bisa memberikan banyak hal untuk dia, yang menguntungkan dia, gitu loh. Ya, jadi dia menilai dari kamu si A, si B, si C, si D ini yang mana nih yang lebih kaya, lebih effort, lebih banyak ngasih, yang ngasih uang lah, ngasih perhatian, ngasih ya semuanya gitu. Ya, jadi dulu dia ternyata diam-diam menghadirkan pesaing bagimu untuk bisa dia nilai yang mana nih yang bisa lebih menguntungkan untuk dia. Gitu. Ya, jadi kamu dikompetisiin gitu. Itulah intinya. Terus juga aku melihat di sini untuk hubungan kalian situasinya saat ini kayak dia lagi perlu mengevaluasi setiap situasi yang terjadi, baik itu dari kamu ataupun dari dia. Ya kalau misalkan saat ini memang lagi kayak kamu dingin banget sama dia, ya nggak mungkin kan ucuk-ucuk dia datang, otomatis kayak mungkin nggak akan dianggap sama kamu. Jadi saat ini dia perlu mengevaluasi setiap situasi dengan hati-hati sebelum mengambil tindakan atau langkah apapun. Terus juga dia merasa bahwa cara dia nantinya menangani konflik dengan kamu itu akan berpengaruh dengan hubungan kalian ke depannya. Apakah tindakan dia nantinya itu bisa diterima lagi sama kamu, bisa balikan lagi sama kamu atau enggak kayak gitu. Jadi makanya di sini dia sedang mengevaluasi situasi gitu ya. Terus juga aku melihat di sini sampai saat ini dia kayaknya belum mengungkapkan perasaan dia sebenarnya. Ya, dia masih menekan semua emosi dan rasa frustasi dia karena dia merasa bahwa kamu dan dia itu dalam melihat segala sesuatunya
di kehidupan ini atau di hubungan itu harus dengan cara pandang yang sama. Karena di sini kan ternyata kamu dengan dia punya sudut pandang yang berbeda kan. Nah itu kalau misalkan masih memiliki sudut pandang yang berbeda, ya hubungan ini akan terpecah belah lagi gitu. Jadi mungkin akan sia-sia. Makanya di sini dia benar-benar lagi menganalisa, mengevaluasi dari sisi kamu dan di sisi dia. Kalian ini udah mulai punya sudut pandang yang sama atau enggak gitu ya. Karena menurut dia hubungan bisa berjalan lancar kalau satu sama lain bisa memiliki sudut pandang atau cara pandang yang sama gitu. Maka hubungan bisa berjalan dengan lancar seperti itu ya. Kalau saat ini kamu udah nganggep dia asing tapi dianya masih mau sama kamu, ya mau dia datang lagi ke kamu juga pasti akan kamu tolak gitu kan. Makanya di sini dia masih stalkingin kamu, masih cari tahu bagaimana sekarang pola pikir kamu, sudut pandang kamu seperti apa, kayak gitu ya. Dan bahkan ya, karena di sini kan dia masih sering menyembunyikan emosi, masih menyembunyikan emosi dan perasaan dia. Dia pendem gitu ya. Jujur ini nggak sehat loh bagi dia. Secara emosional dia ini nggak stabil. Terus itu juga secara mental ya dia nggak bahagia gitu. Selalu bergejolak, tiba-tiba kangen, tiba-tiba rindu. Nah kalau udah kangen rindu tuh ya tiba-tiba dia diem terus ngehalu, kayak gitulah. Pokoknya nggak tenang gitu ya. Dan aku lihat di sini memang saat ini juga dia mendiamkan kamu, sok cuek, sok nggak perlu kamu, sok dingin gitu ya. Karena memang saat ini dia ingin menghindari konflik dengan kamu, menghindari pertengkaran dengan kamu. Makanya kayak dia melarikan diri ya agar dia tidak lebih berkonfrontasi dengan kamu dan akhirnya menyebabkan lebih perselisihan, lebih memanas lah di antara kalian dan takutnya justru malah lebih menimbulkan atau lebih menghilangkan rasa kepercayaanmu terhadap dia dan komunikasimu terhadap dia. Takutnya nanti kalau misalkan dia masih memaksakan untuk datang tapi kamu saat ini lagi marah sama dia, takutnya kamu makin memblokir komunikasi, kamu makin menghilang ya, makin nanti nggak bisa ada peluang bagi dia untuk bisa berkomunikasi lagi dengan kamu atau mendapatkan kepercayaan lagi dari kamu, kayak gitu. Makanya saat ini dia kayak menghindari kamu atau kayak cuek sama kamu, dingin sama kamu, kayak nggak butuh kamu, kayak kelihatannya dingin gitu lah ya, kayak asing gitu. Padahal sebenarnya dia nggak mau aja nanti kamu lebih hilang respeknya ke dia, lebih hilang komunikasinya dari dia. Jadi kalau aku lihat di sini dia sebenarnya pengen datang lagi tapi menunggu reaksi atau cara pandang kamu, sudut pandang kamu atau waktu situasi yang tepat baru nanti dia datang gitu ya. Makanya saat ini lagi pantau-pantau kamu, evaluasi, menilai, analisa situasi, nah kayak gitu, dan cari solusi gitu. Gimana nih biar dapat perhatian kamu lagi, biar bisa dia datang nggak kamu tolak gitu. Oke, aku rasa cukup lah ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus ini ada angka-angka juga yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja, ada 24, 3, 16, 11, 2, 19, 4, 5, 8, 4, 8, 6, 1, 2, 6, 22, 7, 10, 25, 23, 9, 30, 28, 18, 14, 20, 21, 17, 29, 31, 12, 13, dan 15. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Agustus, Maret, November, Oktober, Juli, September, Desember, Januari, Mei, dan Februari. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio kerbau, sio kambing, sio kuda,
sio macan, sio kelinci, sio monyet, sio babi, sio ayam, sio anjing, dan sio tikus. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Oke, ada A, X, Z, K, C, U, J, P, D, O, I, B, R, Q, E, V, L, N, T, F, S, M, W, G, H. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.